Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa, kabar saya juga baik, Bu. Alhamdulillah. Begini, Bu ya, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat, Bu, atau observer, di mana saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya berikutnya. Namun sebelum itu Ibu memulai percakapannya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Saya harap di sini nanti ada keterkaitannya dengan rubrik penilaian dalam observer saya nanti. Jadi agar Ibu perlu ketahui itu juga. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki proses dari seorang coach ya. Nah, yaitu dilihat dari kemitraan, kemudian dari proses kreatif dan memaksimal semua potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa ya, Bu, tentunya dengan teknik rasa. Nah, dan juga saya harap Ibu nantinya itu proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirtanya. Nah, alur tirtanya itu apa saja? Ada tujuan, kemudian identifikasi rencana, tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Ibu sudah paham, Ibu? Siap, paham, Bu. Baik, Ibu. Kalau begitu selanjutnya kita mulai saja proses coachingnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Bu. Boleh. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertamanya nih, Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti pada saat ngobrol dengan Bu Afni? Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya akan menjawab. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu, Bu, nantinya ada dua. Ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa tadi. Oke, baik. Jadi mendengarkan aktif dan juga teknis rasa, mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu? Siap, ya. Dari kedua kompetensi ini, Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik atau kita wujudkan lagi itu ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik, Bu. Nanti itu saya akan untuk menggali kompetensi spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya itu dapat menentukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi atau temui, seperti itu. Oke, untuk memang mendengarkan yang aktif ini adalah salah satu kunci ya, Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya, Bu. Ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang mana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, Bu. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama, Bu, ya, adalah bahwa nanti dalam coaching itu saya menerapkan alur tirta secara runtut. Ya. Nah, kemudian saya akan bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri. Nah, agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Seperti itu. Iya, baik. Semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya, Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses
percakapan nanti dengan Ibu Afni. Siap. Hanya itu saja Ibu yang saya akan tanyakan nih, selebihnya setelah ini silakan Ibu temui atau memulai percakapan dengan Bu Afni atau Koci, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Bu, terima kasih Bu atas supportnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu Afni. Selamat sore Bu. Apa kabar? Puji Tuhan baik Bu. Syukur. Ya Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin Bu ya, kita akan berbincang-bincang sebentar, kurang lebih mungkin 10 atau 15 menit ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira apa ini Bu yang akan kita diskusikan Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya menyadari bahwa ada kendala yang dialami anak-anak sehingga anak-anak saya ini kurang aktif. Jadi itu Bu. Oh iya. Kemudian menurut Ibu Afni ya, apa yang Ibu harapkan Bu dari obrolan kita hari ini? Baik Ibu, yang saya harapkan tentu ada Bu, soal bagaimana cara saya untuk membuat anak ini supaya lebih aktif dalam pembelajaran dalam kelas. Ya. Kemudian Bu, kemudian menurut Ibu Afni nih ya Bu ya, apa saja sih yang membuat murid-murid itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran di kelas Ibu? Iya. Baik Ibu, yang anak-anak yang kurang antusias dalam kelas ini ada yang asik sendiri, ada yang diam. Kemudian kalau saya pelajari, saya melakukan evaluasi terhadap apa penyebab murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, sehingga saya memperhatikan mereka sepertinya ada rasa bosan. Jadi saya ada lebih banyak saya berbicara, lebih banyak saya bercerita di depan murid-murid, sehingga membuat mereka kurang antusias. Dan saya merasa di saat pembelajaran ini saya yang ambil alih dan saya tidak memberikan mereka berkelompok. Jadi di situ yang saya lihat masalah Ibu, yang menjadi mereka membosankan. Baik Bu Nur Afni, tadi Bu Nur Afni mengatakan anak-anak itu tidak antusias mengikuti pembelajaran Ibu banyak Ibu yang aktif Bu ya, seperti itu ya Bu. Kemudian kira-kira Bu ya, kalau melihat seperti itu Bu, apakah murid-murid Ibu itu dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu yang Ibu laksanakan, kira-kira apa faktor apa yang menjadikan anak-anak itu kurang antusias? Itu dia Ibu, saya merasa anak-anak ini tentu ada yang saya inginkan dalam pembelajaran itu. Di saat mereka melakukan pembelajaran, saya menginginkan mereka untuk merasa senang. Dan saya melakukan pembelajaran itu berpihak pada anak Ibu. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Tadi Ibu menginginkan anak-anak itu senang ya Bu ya, supaya pembelajaran tidak membosankan ya Bu ya. Saya setuju sekali dan sependapat ya dengan Bu Nur Afni. Lalu menurut pendapat Ibu ya, apa saja sih Bu yang membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu nanti kira-kira? Baik Ibu, saya membuat strategi untuk pembelajaran ini. Pertama, saya membuat ice breaking, membuat video dari YouTube atau games supaya pembelajaran lebih menarik dalam kelas. Jadi untuk membuat anak-anak tertarik pada pembelajaran Ibu akan menerapkan ice breaking seperti itu ya. Itu metode Bu ya, seperti metode ya Bu ya.
Berarti nanti Ibu bisa menggunakan metode apa saja Bu yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Ibu, biasanya kalau dalam kelas itu saya menggunakan metode tanya jawab, bercerita, pemberian tugas, atau bermain peran. Begitu Bu yang saya lakukan. Oke, betul sekali Bu ya. Saya yakin sekali dengan metode-metode yang akan Ibu terapkan nanti akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang akan membuat mood Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajaran di kelas, jadi ya. Kemudian rencana Ibu Afni itu untuk menyelesaikan ini bagaimana Ibu? Iya Bu, saya melakukan rencana ini dengan tujuan saya melihat ada peningkatan dari apa yang saya rencanakan itu Bu, supaya anak ini lebih antusias, lebih merasa senang, dan pembelajaran itu juga merasa mereka merdeka belajar. Saya memberikan pembelajaran itu supaya lebih berpihak pada peserta didik. Baik Bu, dengan usaha yang akan Ibu lakukan nanti ya Ibu ya, dengan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan agar murid tidak bosan. Nah, kira-kira sih Bu, apa sih komitmen Bu Afni terhadap rencana Ibu ini? Baik Ibu, komitmen saya sih Bu, tentu saya mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan sumber belajar supaya saya dapat melaksanakan rencana yang saya sampaikan tadi untuk peningkatan peserta didik dalam potensinya masing-masing. Seperti itu Bu ya. Ibu akan selalu meningkatkan supaya menerapkan merdeka belajar Bu ya, seperti itu agar mereka bisa menikmati pembelajaran dengan potensi mereka masing-masing ya, dengan bakat sesuai bakat ya Bu ya. Baiklah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu, selamat ya. Terima kasih Bu. Menggunakan metode yang baru. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih banyak. Selamat sore Bu. Sore Bu. Oke, baik. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu tadi dengan coach ya Bu ya, coach ya. Iya, coach. Terkait proses coachingnya tadi, saya sudah ada beberapa catatan Bu. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, Ya. apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian Ibu dari proses coaching dengan Ibu Afni tadi? Baik Bu, terima kasih. Yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi ya Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan itu tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, seperti itu Bu. Oh, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya tadi ya Bu, dan luar biasa bagus. Jadi Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ini tadi. Ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan, dan kemudian sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Nah, Ibu mengharapkan ada 2 ya. Saya mendengar tadi
mendengar tadi tuh aktif ya Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan-catatan yang sudah saya catat dan sudah terlaksana Ibu. Nah, kemudian yang paling penting dari proses tadi saya sudah mencatat juga Bu, bahwa Ibu menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana tadi memulai dengan tujuan, terus ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, puji Tuhan ya Bu, dari catatan saya tadi itu Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Kira-kira berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu ya, kalau melihat proses coaching tadi ya Bu yang sudah saya lakukan, yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu ya. Kehadiran penuh itu dimana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu, kemudian seharusnya nih ya Bu ya, seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang tadi beliau hadapi itu seperti itu. Oke, baik. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan lagi. Dan saya berharap semoga teknik ini juga segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, kemudian tidak juga potensi ini tapi juga potensi yang lainnya ya Bu. Dan agar semakin tajam lagi memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya Ibu. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal yang baik, dan agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coaching juga sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama, khususnya pada paradigma coaching ini. Nah, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Jangan lupa ya Bu, alur Tirta. Nah, terima kasih Bu, proses ini sangat luar biasa bagus dan semoga berdampak bagus juga untuk Ibu Afni ke depannya. Dan harapan saya semoga kita tetap menyelesaikan masalah menggunakan alur Tirta. Oke Bu, itu saja. Saya akhiri ucapan kita. Terima kasih sudah hadir dan selamat sore Bu. Selamat sore Bu.